بالله واليوم الآخر ويتخذوا ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Jadi zamannya Kanjeng Nabi dulu ada sebagian orang Arab hitam legam, Baidui Bidui, kata orang Madura itu Bidui. Itu tinggi besar. Jadi kalau sampean besok umroh atau haji akan ketemu sama bangsa Arab Badui. Mereka juga mayyuminu billah, beriman juga sebagian, tapi waktu itu wal yaumil akhir, dan juga beriman juga pada hari akhir. Wa yattahidhu ma yunfiku, dan mereka punya keyakinan bahwa barang yang diinfakkan qurbatin indallah, itu akan mendekatkan diri kepada Allah, wa shalawatir rasul, dan menjadi wasilah untuk mendapatkan juga syafaat dari Rasulullah. Ala innaha qurbatul lahum. Wajib diketahui bahwa apa yang diinfakkan tadi betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Sayyidihilhumullahu fi rahmati, maka Allah akan memasukkan orang-orang Arab Badui tadi ke dalam golongan yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah. Atau rahmat ini juga diartikan sebagai surga. Kalau sudah masuk surga, khalidina fiha, saking lamanya seolah-olah kekal. Sama masuk ke neraka juga saking lamanya khalidina fiha, sama juga akan kekal, seolah-olah kekal, padahal tidak. Karena satu hari di sana itu 1000 tahun di dunia ini, saking lama satu hari di sana. Kita aja sekarang umur sekitar 30 misalnya, atau yang 20 ada. 20 aja udah lama ya. 20 tahun aja udah lama. Apalagi sampai tinggal di sana satu hari di sana. Innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah itu maha pemaaf, maha pengampun, juga maha penyayang. Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah, ikuti Kanjeng Nabi. Kalau kita ingin dirahmati sama Allah, disayangi sama Allah, ikuti Kanjeng Nabi. Makanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Makanya kalau kita ingin dicintai Allah, betul-betul mengharap cinta dari Allah, kita harus ikuti Kanjeng Nabi. Yuhibbukumullah, apabila Allah sudah mencintai kita, waghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kalau kita ingin diampuni dosanya, ikuti kanjeng Nabi, sunnah-sunnahnya, minimal sunnah yang 7. Masih hafal enggak ini sunnah 7 ini? Masih hafal enggak? Kalau ingin dimaafkan sama Allah, ikuti kanjeng Nabi. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan penyayang. Sama redaksinya. Kalau ingin kita dicintai Allah, perbanyak istighfar. Tadi kalau kita dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Dosa-dosa kita itu diampuni sama Allah.
Kalau kita ingin cepat-cepat mendapat cintanya Allah, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Perbanyak istighfar, perbanyak introspeksi diri. Itu secara perbuatan, introspeksi diri. Kalau secara lisan, perbanyak berzikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minimal 70 kali. Kalau 70 kali baca istighfar apa? Sayyidul istighfar. Gimana Sayyidul istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana wa wa'dika a'udzubika bi ni'matika ya wa abu'u. Itu Sayyidul istighfar. Pernah saya bacakan itu di Masjid Al-Fattah. Ibu-ibu saya bacakan istighfar itu dengan suara agak serak-serak, kering, banyak yang nangis. Memang gitu ya, karena mereka nggak tahu dahsyatnya istighfar, itu nggak tahu. Bisa membuat ibu-ibu mengikuti kita istighfar bareng, itu udah luar biasa. Apalagi saya tanya umur waktu itu, umurnya berapa, saya bilang gitu, 40-an Ustaz gitu. Ada yang 50 Ustaz, ada ibu-ibu sudah agak tua itu, saya 58. Terus saya bilang, loh kalau ibu Kanjeng Nabi 63, berarti jenengan kurang 5 tahun. Nah itu saya pancing seperti itu. Terus saya juga perkenalkan yang 7 sunnah itu, 7 sunnah harian Kanjeng Nabi. Satu sebelum sholat tahajud apa? Mandi. Wudunya harus tetap dijaga biar tetap suci. Wudunya dijaga, jangan sampai ini batal wudu langsung ambil wudu lagi. Nomor 1 itu nggak boleh lepas wudu, suci terus, dijaga wudunya. 1, 2 sholat tahajud. 3 sholat berjamaah. 4 qiraatil Quran. Gimana kemarin hadisnya qiraatil Quran? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi besok Quran itu menjadi sahabat buat kita. Sahabat Quran. Kayaknya sampean buat kumpulan nanti sahabat Quran. Ada juga ahyaul Quran. Kita buat sahabat Quran Indonesia. Nanti buat yayasan sahabat Quran Indonesia, enggak masalah. Terus yang kelima, habis qiraatil Quran apa? Duha. 6 perbanyak istighfar. 7 infak sedekah. Itu minimal 7 sunnah harian Kanjeng Nabi itu dikerjakan. Namanya minimal, sudah minimal itu sedikit, yang tersedikit itu ini.
minimal itu dikerjakan. Mandi biar nggak ngantuk. Mau ketemu Tuhan nggak mandi, nggak izin. Nanti kalau sudah kembali dan berhadapan sama Tuhan, nantilah malu sendiri nanti. Terus janjinya dulu waktu masih di alam ajsam gitu, masih di alam ruh seperti itu. Kamu tak sempurnakan wujudmu. Alastu bi rabbikum, bala syahidna. Iya. Oh, kalau kamu percaya sama aku, bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu, maukah engkau aku jadikan wujudmu lebih sempurna lagi? Mau, katanya. Setelah ruh itu ditiupkan ke segumpal daging, itu ditanya sama Allah, maukah kamu sholat duhur, ibadah sholat duhur, bukti syukurmu 4 rakaat? Oh ya, saya mau. Jadilah tangan sama kaki. Jadi keluar tangannya dikit kecil gitu sama kaki. Itu setelah 4 bulan udah mulai disempurnakan, kecil maksudnya. Terus tanya lagi, bersediakah engkau ibadah sholat asar, bukti syukurmu padaku? Nggih. Jadilah dada itu, terus tulang punggung sama perut asar. Terus ditanya lagi, sholat maghrib, lubang hidung sama mulut. Tanya lagi, sholat isya, jadilah mata sama kuping 4 rakaat. Subuh, jadilah dubur sama kubur. Sempurna sudah. Dan sampai itu harus syukuri gitu, dengan cara mendirikan sholat. Itu kalau mau dia masukkan ke thariqah, itu masuk ke sholat gaib sebagai pengingat, lambaian tanganmu, langkah kakimu, jadilah tasbih untuk mengingat Allah gitu. Kalau di thariqah gitu lebih ditingkatkan lagi, bukan lebih tinggi makomnya terus meninggalkan sholat, bukan, tambah sempurna sholatnya, yakinnya sudah mencapai akmalul yakin. Jadi kalau sholat seperti itu, hakimis sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sudah tertulis, sudah termaktub. Ya di mana? Ya di jasadnya sampean itu sudah tertulis. Sholat maktubah itu sudah tertulis di mana? Ya di jasadnya sampean. Kalau sampean ingat maghrib, sampean ingat hidung sama mulut, itu bukti syukur. Sholat maghrib itu bukti syukurnya sampean bahwa sampean diberi mulut sama hidung. Ada diberi mulutnya nggak sempurna, sumbing misalnya, syukuri sampean. Ada dikasih hidungnya nggak bisa mencium bau, ada juga yang rusak juga, sampean sempurna, syukuri itu. Ada yang dikasih mata, ada juga matanya nggak bisa melihat, atau bahkan buta, atau bahkan rusak, picek ya, rusak, hancur. Sampean sempurna bisa melihat, syukuri itu. Misalnya ada yang dikasih kuping, ada juga yang nggak bisa mendengar, ada juga rusak,
dari segi dohirnya juga rusak. Ada juga yang dikasih tangan sama kaki. Banyak juga orang itu nggak punya tangan, nggak punya kaki. Sampai sempurna, syukuri itu. Alastu bi rabbikum, itu bukti Allah itu nanya, yakin nggak kamu ini aku ini Tuhanmu? Sampai jawab, bala syahidna. Qalu bala syahidna. Sampai bersaksi sudah. Jadi saksi sampai pertama kali ya di alam arwah itu, di alam ajsam, di alam kandungan. Waktu umur sekitar 4 bulan Allah sudah meniupkan ruh terhadap jasad, makanya ada detak jantungnya sampean tuh. Syukuri sampean tuh lahir ke dunia dengan keadaan sempurna, punya tangan, punya kaki, punya mata bisa melihat, punya kuping bisa mendengar, punya hidung bisa mencium, punya mulut bisa berbicara, punya dubur, punya kubul juga. Tiap pagi sampean bisa pipis, bisa pup. Banyak masih bayi sudah nggak punya dubur, dibuatinlah dubur. Banyak orang yang nggak bisa pipis, diselang. Sholat asar, dada, kejadian dada ini. Apa isi dada itu? Banyak, paru-paru, hati, jantung juga di situ. Terus tulang ini, punggung yang menahan sampean ini biar tegak itu tulang punggung. Terus sama perut, isi perut apa? Usus, ginjal, disyukuri. Makanya sholat asar itu diyakini sama para ulama itu adalah sholat wusta. Sholat asar itu sholat wusta, sholat di antara siang sama malam, itu sholat asar katanya gitu. Saking urgent semua itu, isinya wusta itu urgent semua. Dada, isinya dada, terus penegak punggung, tulang, terus isi perut. Jadi 2 dada, 1 tulang punggung sama perut, itu ada 4 rakaat di situ. Jadi yakini sholat wusta. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu qanitin. Harus kita dirikan secara sungguh-sungguh. Enggak boleh lemas-lemas. Syukuri, syukuri. Kalau sampai syukur, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmatnya. Sehatnya dijaga sama Allah, pikirannya dijaga sama Allah, kesehatannya dijaga, keselamatannya dijaga. Syukur, bukti sholat, bukti syukur. Bukti syukur kita adalah sholat 5 waktu, sholat maktubah namanya. Sholat 5 waktu. Maktub sudah tertulis di mana? Di jasadnya sampean tuh sudah tertulis. Enggak ada tertulis di Al-Qur'an, enggak ada. Sholat 5 waktu itu tertulis di jasadnya sampean tuh, mulai dari kepala sampai ke kaki. Harus sampean yakini itu, sampean syukuri. Duhur menyukuri tangan sama kaki. Asar menyukuri dada 2, punggung 1 dan perut. Maghrib menyukuri sampean punya hidung 2 sama mulut. Isya menyukuri bahwa sampean tuh punya mata sama kuping. Subuh menyukuri sampean tuh punya kubul dan dubur. Kalau enggak ada itunya sampean habis sampean. Enggak berfungsi hidungnya sampean sama mulutnya, mati sampean. Enggak berfungsi penglihatannya sampean, bayangkan sampean tuh. Enggak berfungsi penglihatannya sama pendengarannya. Mau jadi apa sampean? Dipanggil enggak kerungu.
jalan nggak kelihatan. Nangis sampean, kemarin bisa melihat warna-warni, sekarang hanya peteng jedek hitam tok. Kemarin bisa mendengarkan MP3 solawatan, terus sampean nggak bisa mendengar apa-apa, nggak bisa main HP-an lagi sampean. Kalau zuhur sampean nggak disyukuri, nikmatnya sampean diambil sama Tuhan, buat stroke, dibuat asam urat, nggak bisa jalan sampean bengkak kan ini. Maghrib sampean sesak napas, mau tidur sampean takut, tidur dikit mati sampean. Isa mensyukuri mata, mensyukuri kuping Isa itu. Makanya sampean disolati dulu, disyukuri dulu, akhirnya anteng sampean tidurnya itu. Anteng. Jangan sampean tadi siang bisa melihat, kalau sudah tidur nggak bisa melihat sudah. Terus kupingnya sampean biasanya mendengar sesuatu, kalau sudah tidur sek nggak ono sampean wis, walaupun dibuka kamarnya sama saya, Mas Randy, oh tetap udah hilang, sudah gini kayak walang keket itu. Subuh gitu disyukuri, karena sampean pasti kalau pagi-pagi itu pasti pipis, agak siang dikit pup itu. Kalau nggak bisa sampean, nggak bisa pipis sampean diselang sampean. Kalau nggak bisa pup sampean dioperasi khususnya itu, usus buntu juga kadang. Prostat, kena prostat itu, jalan pipis tuh banyak lemaknya di situ, penyempitan saluran kencing, akhirnya prostat berdarah kalau pipis, banyak itu nih, banyak. Ginjal, jadi semoga kita sayudhiluhumullahu fi rahmatih, semoga Allah menggolongkan kita terhadap hambanya yang dirahmati, yang disayangi, yang dijamin surga. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Lanjut Mas.